Masih bersama kami, pemirsa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas insiden yang terjadi pada demonstrasi Kamis 28 Agustus 2025 malam. Presiden perintahkan untuk usut tuntas secara transparan dan berjanji akan mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Berikut pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah, silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kami langsung ajak Anda menuju ke Istana Negara Jakarta Pusat. Ada rekan kami Yohanes Leonardo yang siap mengabarkan dari Istana Negara. Ardo, apa informasi terbaru yang bisa Anda kabarkan kepada kami? Ya, Nadila, untuk sementara ini dari Istana Negara Jakarta memang kondisinya jika kita bandingkan dengan beberapa titik aksi unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta seperti di Kuitang ataupun juga di Polda Metro Jaya yang saat ini berlangsung, di mana ada beberapa datangnya massa dari beberapa titik. Memang berbeda dengan di Istana Negara Jakarta di mana saat ini aktivitas masih berlangsung dengan normal, termasuk di dalam maupun juga di sekitaran istana. Karena dari kami pantau sejak di bagian luar, aktivitas lalu lintas juga masih terbilang lancar, bahkan jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya di pukul 4 sore seperti saat ini. Namun untuk kegiatan di dalam, sejatinya pada pukul 14 siang waktu Indonesia bagian Barat tadi, sebenarnya Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan melangsungkan pertemuan ataupun juga rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan TPIP atau tim
tim pengendalian inflasi pusat yang diketahui oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Namun memang sejak pagi hari tadi kami mendapatkan konfirmasi dan keterangan dari pihak istana bahwa memang untuk agenda tersebut kemudian dibatalkan, di mana hingga saat ini juga Presiden Prabowo Subianto sedang memiliki agenda internal di luar Istana Kepresidenan Jakarta yang saat ini kami pantau hingga saat ini. Namun yang jelas memang kami juga akan menantikan setelah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto pada pagi hari tadi ataupun juga pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada malam hari tadi terkait bagaimana kemudian proses dinamika yang terjadi pasca pecahnya aksi massa di beberapa titik di Jakarta, termasuk juga kasus yang kemudian menimpa salah satu ojek online yang meninggal dunia di dalam aksi unjuk rasa. Kemudian juga kami masih menantikan apakah kemudian setelah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto pada siang hari tadi bahwa ada kecaman dari Presiden terhadap kejadian tersebut, kemudian juga ada ucapan bela sungkawa dari Istana melalui Menteri Sekretaris Negara juga kami terima pada malam hari tadi. Kami masih menantikan apakah kemudian pada hari ini dengan terjadinya kembali beberapa aksi massa di beberapa titik, apakah Istana kemudian akan memberikan pernyataan terkini ataupun juga perkembangan terbaru terkait menyusul dinamika yang terjadi, termasuk dengan apa yang terjadi di Polda Metro Jaya yang tadi baru saja kita dengarkan sama-sama bahwa ada 7 anggota kepolisian yang terlibat dalam peristiwa yang menewaskan salah satu ojek online, di mana 7 anggota kepolisian tersebut dianggap bertanggung jawab dalam tewasnya seorang ojek online yang dilindas di Jakarta pada malam hari tadi. Untuk sementara demikian dapat kami kabarkan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Saya kembalikan lagi ke Anda di studio, Nadila. Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat bertugas kembali.